Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rahayu M. Ahmad, NPM 022720111106. Saya di sini diberi tugas UTS ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pengauditan untuk membuat soal atau studi kasus. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi dari studi kasus yang saya ambil. Langsung saja. Baik, contoh studi kasus audit manajemen atas fungsi keuangan PT Wesitan Konsultasi Pembangunan di Makassar. Jadi sebelum kita masuk di materi, di sini ada tertera surat Makassar Juni 2015 nomor surat 001-KEP-5-2015 perihal laporan hasil audit manajemen kepada yang terhormat Direktur PT Wesitan Konsultasi Pembangunan di Makassar. Kami telah melakukan audit manajemen keuangan PT Wesitan Konsultasi Pembangunan untuk periode tahun 2015. Audit manajemen keuangan adalah audit laporan keuangan, merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan auditor independen. Peranan satuan kerja atau bidang fungsional keuangan merupakan peran yang sangat menentukan dalam kehidupan perusahaan. Memang benar bahwa ada satuan kerja di bidang keuangan yang sangat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatannya karena keinginan yang sangat kuat untuk menekan biaya, dan ada pula satuan kerja yang menangani keuangan yang lebih senang bersifat pasif. Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit, yaitu meliputi bab 1 informasi latar belakang dan bab 2 kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit. Bab 3 rekomendasi, bab 4 ruang lingkup audit dalam melaksanakan audit. Kami telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak baik jajaran, direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin ini. Kantor Akuntan Publik tertanda Astuti Hasti. Baik, kita masuk dalam pembahasan bab 1, yaitu informasi latar belakang. PT Wesitan Konsultasi Pembangunan adalah salah satu perusahaan yang berbadan hukum yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itulah, dalam melakukan aktivitas usaha, maka PT Wesitan Konsultasi Pembangunan mempunyai satuan pengawasan intern atau yang disebut dengan SPI yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan audit, khususnya mengenai fungsi keuangan. Satuan pengawasan intern atau SPI berperan untuk mengamati, menganalisis, dan menilai kegiatan yang melatar belakangi bukti-bukti laporan keuangan dan lainnya, serta menjamin bahwa seluruh verifikasi atau rekonsiliasi dan pembukuan lainnya berjalan dengan efisien dan efektif, serta memberikan gambaran laporan keuangan yang diaudit. Perencanaan kerja bagian keuangan ini atau PT Wesitan Konsultasi Pembangunan secara tahunan dievaluasi agar lebih efektif pada tahun yang akan datang. Adapun perencanaan kerja bagian keuangan PT Wesitan Konsultasi Pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan keuangan utama yang dibuat berdasarkan buku besar, yaitu neraca daftar rugi laba, sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif dapat mengendalikan biaya dan arus kas. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang disesuaikan dengan ketetapan waktu dan urgensinya. Dan yang keempat, penanganan hutang atau piutang secara tepat dalam meningkatkan perputaran dana. Dan yang kelima, melaksanakan investasi berdasarkan prioritas. Audit manajemen atas fungsi keuangan. Fungsi manajemen dalam perusahaan memegang peran penting
Demikian pula pada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan, dalam organisasi terdapat fungsi keuangan yang mengelola keuangan perusahaan termasuk seluruh pengeluaran. Tujuan terhadap audit manajemen dimaksudkan untuk yang pertama, melihat efisiensi dan efektivitas fungsi keuangan yang ada pada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Dalam tahap audit, manajemen fungsi keuangan meliputi survei pendahuluan, review dan pengujian yang pengendalian wawancara dengan personil yang terkait dengan fungsi keuangan dan fungsi-fungsi lainnya. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk dapat manajemen yang meliputi hasil temuan dan sasaran perbaikan atas kelemahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan. Dan yang kedua, untuk menilai pengelolaan cash flow dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Dan yang ketiga, yaitu untuk menilai pengelolaan keuangan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Dan yang keempat, untuk menilai pengelolaan administrasi penerimaan dan pembayaran yang dilakukan subbagian keuangan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Dan yang kelima, untuk memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan pengelolaan keuangan yang ditemukan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Oke, baik, kita masuk di bab 2, yaitu kesimpulan audit kondisi. Yang pertama, penyusunan cash flow belum dilakukan secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, seringkali terjadi selisih antara bagian penerimaan dan pengeluaran dengan realisasi. Dan yang keempat, tidak tepatnya pengelolaan cash flow. Dan yang kelima, kurangnya efektifnya pengelolaan proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Kriteria yang pertama, sebaiknya dilakukan penyusunan cash flow secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, sebaiknya dilakukan pengelolaan keuangan secara efektif. Dan yang ketiga, sebaiknya dilakukan evaluasi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Dan yang keempat, sebaiknya dilakukan pengelolaan cash flow. Dan yang kelima, sebaiknya dilakukan pengelolaan proyek lebih efektif. Penyebabnya, yang pertama, fungsi keuangan dalam menyusun cash flow belum dikelola secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, pengelolaan keuangan atau perpajakan belum dilakukan secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga, fungsi keuangan dalam pengelolaan penerimaan transaksi yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dan yang keempat, yaitu subbagian keuangan belum mengelola cash flow secara akurat. Dan terakhir, yang kelima, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas belum ditentukan secara optimal. Di sini juga ada akibat. Yang pertama, cash flow yang disusun akan terjadi defisit. Yang kedua, informasi keuangan yang tidak tepat dan akurat. Dan yang ketiga, yaitu penerimaan dan pembayaran tercermin yang tidak memadai. Dan yang keempat, tidak tepatnya pengelolaan mengenai cash flow. Dan yang kelima, kurang optimalnya penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan. Ada daftar ringkasan temuan audit, nomor kondisi kriteria, penyebab akibat. Yang pertama, penyusunan cash flow belum dilakukan secara efisien dan efektif. Sebaiknya dilakukan penyusunan cash flow secara efisien dan efektif. Fungsi keuangan dalam menyusun cash flow belum dikelola secara efisien dan efektif. Cash flow yang disusun akan terjadi defisit. 2. Ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan. Sebaiknya dilakukan pengelolaan keuangan secara efektif. Pengelolaan keuangan atau perpajakan belum dilakukan secara efisien dan efektif. Informasi keuangan yang tidak tepat dan akurat. Yang ketiga, seringkali terjadi selisih antara bagian penerimaan dan juga pengeluaran dengan realisasi.
sebaiknya dilakukan evaluasi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Fungsi keuangan dalam mengelola penerimaan transaksi yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Penerimaan dan pembayaran tercermin yang tidak memadai. Dan yang keempat, tidak tepatnya pengelolaan cash flow. Sebaiknya dilakukan pengelolaan cash flow. Subbagian keuangan belum mengelola cash flow secara akurat. Tidak tepatnya pengelolaan mengenai cash flow. Dan yang kelima, kurang efektifnya pengelolaan proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sebaiknya dilakukan pengelolaan proyek lebih efektif. Penerimaan dan pengeluaran kas belum ditentukan secara optimal. Kurang optimalnya penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan. Baik, di sini kita masuk dalam bab 3, yaitu rekomendasi berdasarkan hasil audit manajemen atas fungsi keuangan, khususnya pada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan di Makassar. Maka untuk meningkatkan kinerja fungsi keuangan sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka perlunya dilakukan tindakan perbaikan yang dapat meliputi: yang pertama, perlunya dilakukan tindakan perbaikan dalam penyusunan cash flow dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi karyawan dalam penyusunan cash flow, di mana dengan adanya kenaikan dalam kompetensi karyawan dalam penyusunan cash flow, maka diharapkan agar cash flow yang disusun oleh perusahaan dapat lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang. Dan yang kedua, perlu adanya perbaikan dalam penyusunan anggaran penerimaan, termin proyek, dan anggaran pengeluaran termin proyek di masa yang akan datang. Hal yang dilakukan agar dapat memperbaiki sistem informasi akuntansi keuangan, di mana dengan sistem informasi akuntansi keuangan, maka diharapkan perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang valid dalam penyusunan anggaran perusahaan di masa yang akan datang. Oke, baik, kita masuk dalam bab 4, yaitu ruang lingkup audit sesuai dengan penugasan yang kami terima. Audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah audit manajemen atas fungsi keuangan PT Wesitan Konsultasi Pembangunan di Makassar untuk periode 2015. Setelah melakukan audit secara keseluruhan, audit kami meliputi penilaian pengelolaan cash flow dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan, penilaian pengelolaan keuangan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan, penilaian pengelolaan administrasi, penerimaan, dan pembayaran yang dilakukan subbagian keuangan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.